Sebuah rezeki yang diberikan oleh Tuhan untuk umatnya akan terjadi kepada siapa saja dan tidak bisa ditebak kapan datangnya. Dan hal tersebut pun telah terjadi pada Angel Elga, yang mana dirinya sempat terlibat kasus dengan sang mantan suaminya, Vicky Prasetyo. Justru mendapatkan banyaknya tawaran dari beberapa brand kecantikan. Hal itu pun langsung dijelaskan oleh Angel Elga, yang mana dirinya sangat bersyukur atas rezeki yang diberikan Tuhan kepada dirinya. Ya alhamdulillah Allah memberikan saya banyak kesibukan, juga tentunya ya disyukuri karena ini semuanya rezeki dari Allah ya gitu ya. Ya setiap hari harus bertanggung jawab, di mana di situ adalah profesi saya sebagai public figure yang sudah dibayarlah sama salah satu brand gitu kan, yang harus saya jalankan sebagai brand ambassador. Ya saya harus melakukan photoshoot, syuting TVC dan segala macam, menjalankan promo-promo gitu kan. Dan memang di tahun ini saya ada 3-4 brand yang harus saya jalankan semuanya, dari kecantikan, softline, fashion, minuman sehat semuanya, sampai klinik juga gitu kan. Ya udah itu ya saya jalanin aja gitu, yang setiap hari memang harus saya lakukan gitu sebagai kewajiban saya gitu. Saya nggak menargetkan, karena kan saya nggak menargetkan sih. Saya juga justru sebenarnya ada satu keminderan sih gitu kan, karena gini, saya kan juga baru diterpa masalah gitu ya. Mungkin semua udah tahu lah ya, teman-teman media juga sudah tahu gitu. Tapi dengan saya ditimpa masalah, pada saat saya diminta menjadi salah satu brand ambassador tentang klinik dan juga beauty dan segala macam, dan dinobatkan sebagai Dewi Kecantikan gitu, saya tuh agak gini, ya Allah kan, maksudnya gini, mindernya gini, saya sampai tanya lagi, suruh manajer saya tanya, coba suruh mereka baca berita saya, apakah saya pantas atau tidak menerima sebagai brand ambassador ini. Karena menurut saya gini, ya kita tidak mau munafik dan memungkirin lah, karena menjadi seorang brand ambassador itu kan bukan hal yang gampang ya gitu ya. Saya sampai berpikir gini, ini orang nggak salah kontrak saya dengan angka yang cukup fantastik, dan bahkan mereka sangat antusias sekali. Tapi saya bilang, ini saya bilang gini, tolong kirim lagi linknya, nih saya lagi ada masalah begini gitu loh. Mereka nggak salah kontak saya sampai berpikir gitu, ada satu keminderan buat diri saya gitu. Tapi begitu saya ketemu sama semua yang udah kontrak dengan saya, contoh kayak Softland, klinik, minuman sehat, semuanya itu justru mereka bilang, kita bisa menilai semuanya dan kita pengen tetap Angel Elga. Dan itu semakin membuat saya itu terharu. Saya nggak percaya, ini yang mendorong saya harus membuktikan bahwa saya bisa melakukan yang terbaik untuk brand ambassador saya gitu. Karena mereka sudah mempercayakan saya gitu kan. Ya saya bersyukur banget. Ini kalau bukan bantuan dari Allah semuanya membukakan jalan ini, saya rasa nggak mungkin bisa terjadi gitu. Dengan saya begitu luar biasanya diterpa musibah, digosipkan, dijebak gitu ya, kayak gitu, tiba-tiba saya justru mendapatkan rezeki yang di luar dugaan saya gitu. Saya tuh orangnya nggak habis pikir sih sampai detik sekarang. Kok banyak investor mencari saya, contoh kayak sekarang gitu-gitu ya. Itu investor ini semuanya tuh bos-bos besar semua yang datang kepada saya gitu, yang justru minta tolong saya untuk nge-branding mereka gitu. Jadi saya kadang-kadang gini, aduh ini saya udah nggak bisa ngebayangin sih gitu, maksudnya kok saya gitu loh gitu. Ini saya tuh nggak bisa menemukan jawabannya. Yang saya bisa rasakan sekarang ini adalah ya saya bersyukur. Saya bersyukur. Saya bicara sama Allah, terima kasih ya Allah, saya nggak minta lebih, saya hanya berterima kasih aja. Apa yang Allah sudah berikan buat saya tuh sudah terlalu cukup berlebihan gitu loh. Selain dirinya kian mendapatkan banyak rezeki, suatu pujian positif pun kian datang kepada Angel Elga dari para penggemar hingga orang-orang terdekatnya. Dan salah satu yang membuat Angel Elga terharu ketika dirinya kini disebut-sebut sebagai Dewi Kecantikan lantaran memiliki paras wajah yang cantik. Kian mendapatkan pujian tersebut, Angel Elga pun mengaku bersyukur atas sebuah pujian dari penggemarnya yang menobatkan dirinya sebagai Dewi Kecantikan. Iya, saya sih dari kemarin nggak mau mengkomentar itu, karena kan buat saya gitu,
Kalau dari orang membicarakan bahwa memberikan kita title itu ya sudah, alhamdulillah saya syukurin aja gitu kan. Ya saya mensyukurin aja lah gitu. Mungkin pandangan, mungkin sekarang kan dunia medsos ini kan sudah orang bisa lihat gitu. Mungkin lihat dari postingan, IG story saya, kegiatan saya, mungkin dari penampilan saya, mungkin perawatan saya, mungkin apa semua kayak gitu kan. Akhirnya terucap menjadi, dinobatkan menjadi Dewi Kecantikan gitu ya. Ya udah saya syukurin aja ya gitu. Namanya diberikan title yang baik dari seorang fans, ya udah saya aminin aja. Kayak contoh yang tadi saya bilang, saya minder, saya nggak percaya diri, tapi kalau Allah sudah menentukan ini yang jalannya yang buat diri saya, ya kita kan nggak bisa nggak bisa pungkiri semua yang terjadi gitu. Lebih ke skincare sih, lebih ke skincare. Memang saya lebih ambil alih semuanya, sampai ke pabriknya semua, produksi semuanya itu saya ambil alih semuanya. Karena aku hobi perawatan, saya hobi yang namanya skincare gitu. Jadi begitu saya punya rezeki dan saya pengen memiliki pabrik skincare ini, dan saya juga mengerti ingredient apa yang baik untuk wajah Asia gitu ya. Dan kebetulan itu juga memang kerja tapi dari hati, karena saya juga memakainya tiap hari, jadi saya antusias gitu. Jadi bagaimana caranya saya pengen membuat wanita Indonesia nih glowing, cantik, sehat, putih, semuanya tuh kayak gitu deh. Pokoknya idaman saya tuh gini, aduh jangan termakan usia deh, jangan ada keriput-keriput, pokoknya tetap perawatan, tetap bagus, walaupun nggak pergi, walaupun di rumah wanita tuh harus cantik, sehat, pokoknya kayak gitu kan. Nah saya tuh terinspirasi kayak gitu, kayak saya pengen orang lain itu seperti saya gitu, karena kan saya tiap hari nih walaupun nggak kemana-mana, walaupun mau tidur suka dengan harum, suka dengan perawatan kayak gitu loh. Jadi tapi PR saya bagaimana bikin sesuatu yang tidak mahal, jadi semua bisa dijangkau oleh semua orang, mau dari kalangan bawah, medium, sampai ke high juga mereka bisa menikmati semuanya. Karena tujuan saya adalah apa? Saya pengen bikin wanita Indonesia ini cantik semua loh gitu. Karena cantik itu relatif ya, tapi saya harus mensyukuri. Saya harus mencintai diri saya harus ngomong yang baik-baik tentang diri saya harus mensyukuri apa yang sudah Allah berikan kepada saya gitu. Kalau menurut saya orang tanya, kamu oke nggak? Ya saya oke, sok pede aja. Iya dong gitu kan, karena apa? Karena saya merawat diri saya, karena saya tahu healthy-nya kulit saya tahu bagaimana menikmati hidup ini. Karena kalau kita perawatan kita bagus, perawatan kita juga sehat gitu ya, lifestyle kita juga sehat, mood kita nih kan bagus gitu, tambah semangat kan gitu kan. Jadi ya saya pengen berbagi itu loh semuanya gitu. Jadi buat saya semua wanita Indonesia tuh nggak ada yang jelek, namanya wanita tuh semuanya cantik. Makanya saya katakan kayak saya gini loh, kita harus begini loh gitu lah. Jadi kan mau kulitnya terang, mau kulitnya putih, mau kulitnya hitam, mau kulitnya warna apapun, semua cantik, yang penting sehat. Itu yang penting. Sehat itu dari mana? Dari pola pikir kita, dari lifestyle kita, sama dibantu dengan perawatan-perawatan. Itu yang paling penting. Nah makanya saya katakan, coba wanita Indonesia katakan kita ini cantik, kita ini sehat, kita ini berguna, lalu rawatlah diri kita, sayangi diri kita. Di balik profesinya yang saat ini juga merupakan seorang public figure, Angel Elga pun kini juga sukses berkecimpung dalam dunia bisnis yang telah lama dijalani oleh dirinya. Usahanya dalam dunia bisnis kini sudah semakin berkembang. Namun Angel Elga mengaku jika dirinya saat ini tak mempunyai sebuah niat untuk merubah statusnya yang tadinya public figure menjadi seorang pebisnis. Saya nggak pengen merubah apa-apa, saya jalankan aja karena semua ini sudah diberikan sama Allah. Mungkin dengan saya punya bisnis, tapi bisnis saya ini ada berhubungannya dengan keartisan saya, semuanya ada kaitannya gitu, kemudahan-kemudahan yang Allah berikan. Jadi kalau disuruh pilih atau ganti, saya nggak bisa pilih ataupun ganti, jalankan aja mana yang terbaik gitu. Saya lakukan mana hari ini yang harus saya lakukan, saya fokus hari ini karena kita nggak tahu hari esok bagaimana. Ya saya bangun tidur, saya lakukan hari ini, maksimalkan hari ini. Kalau semuanya sempurna, masya Allah gitu. Ya udah, saya itu gini, kenapa saya tidak kecil hati? Karena saya selalu berpikir gini, manusia tidak ada yang sempurna. Allah berikan saya di sini mungkin kesempurnaan, tapi di sini saya diuji gitu ya. Nah, saya harus menyadari
karena manusia itu nggak ada yang sempurna, siapapun gitu kan. Jadi ya udah jalanin aja hidup ini. Makanya saya kalau ada yang tidak kesempurnaan, ya saya ambilkan sebagai pembelajaran, saya perbaiki hidup ini lebih baik lagi ke tahapnya, ya sudah jalankan aja gitu, supaya tidak merusak pikiran kita, tidak merusak mood kita, dan kita bisa memikirkan masa depan lebih baik lagi. Karena kunci cuma satu kok, nggak ada yang sempurna. Kalau yang sempurna bukan milik kita kan semuanya kan gitu. Kalau manusia itu disuruh cari maunya yang muluk-muluk, ya saya maunya ini, saya maunya itu, saya maunya ini, saya maunya itu gitu. Tapi kembalikan lagi, saya memang punya target yang sangat tinggi sekali gitu ya, punya ini gitu. Tapi kalau Allah sudah menentukan jalannya seperti ini, ya kita harus menerima gitu. Kalau untuk menyempurnakan bagaimana kehidupan saya, ya saya serahkan aja sama Allah deh gitu. Yang diberikan aja yang terbaik. Yang penting doa saya adalah ditambahnya usia, diberikan semua kenikmatan, ya Allah jagakan semuanya, dan diberikanlah orang yang baik yang bisa mengimbangi hidup saya. Standar semua wanita lah ya gitu. Karena gini, saya punya pemikiran sudah di tahap ini, kalau saya cari pasangan yang tidak bisa mengimbangi saya, buat apa gitu kan, buang-buang waktu aja gitu. Ya lebih baik saya menghabiskan waktu dengan keluarga, anak dan istri saya gitu kan. Kalau ada yang lebih baik, ya jalankan.